Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah maghrib yang berbahagia, syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih menganugerahkan kita iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menghadirkan hati ke masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada keluarganya, karib kerabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan panjang akan kita hadapi setelah kehidupan. Nah, perjalanan itu disebut dengan kematian. Dan biasanya kalau orang cerita mati, memang sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan dikatakan Pak Ustadz, selain itu aja lah temanya. Karena memang sesungguhnya sesuatu yang dibenci oleh manusia adalah kematian. Namun demikian, walaupun kita benci, suka atau tidak, yang pasti akan tiba kepada kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, aksiru zikra halimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, mengingat hal-hal yang akan memutuskan kenikmatan. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya manusia tidak senang kalau diceritakan tentang kematian. Karena sesungguhnya kita ini senantiasa mengikuti apa yang menjadi hasrat keinginan mauan kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ada seorang imam namanya Imam Al-Bashri. Ketika itu dia mengatakan, ma ra'aitu yakinan asbahu bisyakki minal yakinin nas bil mauti summa la yasta'idduh. Apa yang ia ungkapkan dalam kalimatnya, aku tidak melihat sesuatu yang meyakinkan tetapi seakan-akan diragukan manusia. Itulah sebuah kematian. Tapi walaupun manusia itu yakin akan kematian, tapi dia katakan tidak banyak di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk hal itu. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bashri itu juga yang terjadi pada diri kita. Kita yakin umur kita sebentar lagi, waktu terus berjalan. Tapi kalau ditanya kepada kita masing-masing hari ini, apa yang sudah kita persiapkan? Mungkin sulit di antara kita untuk menjawabnya. Bahkan kalau kita katakan, apakah sudah persiapannya matang atau setengah matang atau tak matang-matang? Mungkin sulit untuk mengawainya. Maka ibu yang berbahagia, kalau berbicara tentang kematian, maka di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa sebutan selain kalimat mati. Ada yang disebut dengan qiyamatus sughra atau kiamat kecil. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, man mata wa qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, kata Nabi, maka sesungguhnya sudah datang kiamat baginya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, nama lain dari kematian itu adalah al-qiyamatus sughra. Yang kedua, ada ulama menyebutkan dengan al-yakin. Ini termaktub dalam surah Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian sampai akan datang kepada kalian al-yakin. Al-yakin dalam konteks ini para ulama mengatakan itulah kematian. Apa yang dimaksud Pak Ustadz? Kalau kita sudah mati Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh yang tidak pernah terbayangkan akan menjadi sebuah kenyataan. Seluruh yang tidak pernah mungkin belum kita alami, maka pada saat itu akan kita alami. Yang ketiga, apa sebutan kalimat mati di dalam hadis? Ada disebut dengan hadimul ladzat. Hadimul ladzat itu sejalan dengan hadis yang kita ungkapkan pertama tadi, aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian hal-hal yang memutuskan kenikmatan dunia. Maka ibu yang berbahagia, apa maksud hadis ini? Kalau kita sudah mati, maka maaf, seluruh angan-angan yang panjang akan terputus. Seluruh harapan-harapan akan sirna. Seluruh cita-cita akan terjadi terhapus. Dan apapun fasilitas yang kita nikmati
seketika kita hidup, mati kita, maka seluruhnya akan habis. Itulah yang disebut oleh Nabi hal yang sangat memutuskan kenikmatan. Yang berikutnya itulah al-maut. Al-maut ini yang sering kita namakan kematian, dan ini adalah hilangnya kehidupan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi kalau berbicara tentang kematian, satu hal yang diungkapkan oleh Al-Quran, bahwa seluruh yang hidup ini akan mati. Maka Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang hidup itu akan mati, dan sesungguhnya pada hari kematian itulah kami akan sempurnakan bagi kalian pahala kalian. Ada kalimat di situ kullun, Pak. Kullun itu setiap. Kalau berbicara setiap, maka orang-orang tafsir mengatakan itu tidak ada terkecuali. Baik laki-laki atau perempuan, baik orang awam ataupun orang-orang berilmu pengetahuan, baik orang tua atau muda, orang sakit ataupun pokoknya selama mereka memiliki napas, maka apa kata Allah? Satu saat mereka pasti akan mati. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu jugalah yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Apa yang Allah katakan? Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdarran wa ma amilat min su. Apa kata Allah pada hari ketika tiap-tiap diri mendapatkan segala kebajikan? Artinya kalau kita sudah mati, Allah mengembalikan seluruh pekerjaan yang pernah kita lakukan. Orang baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan, dia juga mendapatkan keburukan. Dan maaf, tidak akan ada amal itu tertukar, Pak. Saya dengan Pak Ketua tertukar amalnya. Tidak ada tuh, Pak. Antara ibu dengan bapak, suami istri aja tidak tertukar. Maka apa kata Allah tadi? Ma'amilat min khairin. Maka apa saja kebajikan yang kalian lakukan, nanti Allah akan kembalikan kepada kalian. Tapi apa saja keburukan, maka keburukan itu juga akan dibalikan kepada kita. Subhanallah. Maka Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan kembali. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada yang mukmin ini yang tidak akan mati. Karena begitu, maka yang harus kita lakukan adalah persiapan. Sering Bapak mungkin membaca surah Ar-Rahman. Ada di ayat yang ke-26 dan ke-27 itu dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Nah, itu dia. Apa dikatakan? Semua yang ada di muka bumi ini binasa. Apapun yang ada di muka bumi ini pada masanya akan hancur. Hanya satu yang akan kekal, itulah wajah Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau itu sudah disampaikan, maka seumur apapun panjangnya usia kita, pada saatnya sampai itu akan mati. Siapa yang panjang? Nabi Adam berapa tahun? 960 tahun. Nabi Nuh yang lebih hebat, berapa umurnya? 100 tahun. Apa 1000 tahun? Apatah lagi kita. Nabi sudah sampaikan umur umatku antara 60 tahun sampai 57 tahun. Bahkan di hadapan Nabi, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau akan meninggal dan yang lain juga akan meninggal. Orang yang paling dikasih oleh Allah mau jadi apa? Hebat. Apa kurangnya Fir'aun, Bang? Fir'aun dengan segala kekuasaan mencoba mengintimidasi Nabi Musa, akhirnya mati. Namrud dengan segala keangkuhan dan kesombongannya mati. Kaum Ad yang kuat dan perkasa mati. Kaum Samud yang begitu hebatnya, kalau ibu pergi satu saat punya duit, jalan kita ke Yordania, ada peninggalan kaum Samud. Gunung yang begitu besar dibuatnya jadi rumah. Di dalamnya ada kamar. Fasilitasnya lengkap. Tapi dengan mudah Allah melenyapkan mereka. Habis. Tidak ada presiden yang tidak memiliki pengawalan. Tapi maaf, ada yang tidak bisa diantisipasi oleh pengawal presiden. Itulah malaikat maut. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau begitu mau lari kemana?
Maka apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudribkumul maut walau kuntum fi burujil musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan datang kepadamu. Kendati, kata Allah, engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Mengapa? Benteng itu selalu akan dijaga oleh bala tentara yang hebat dengan lapisan yang begitu banyak. Kalau istilah Indonesia ada ring 1 dan ada ring 2. Ada ring-ringan. Presiden aja kemarin datang ke Pekanbaru, Pak, jarak semeter 1. Orang yang akan bertemu presiden tu sudah ditentukan orang tu. Tak boleh awak sembarang. Bapak mana? Nanti teriak-teriak. Udah disetting sedemikian rupa. Subhanallah. Bapak sangka sembarang aja orang boleh salam. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Walaupun demikian, gak bisa. Kalau malaikat maut, maka dulu ada cerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud adalah orang yang senantiasa tertutup rumahnya. Kalau dia keluar rumah dikuncinya, kalau dia masuk ke rumahnya dikuncinya. Jadi kalau ada bapak suka keluar rumah, kunci rumah, masuk rumah, kunci rumah, itu mungkin ada hubungannya dengan Nabi Daud. Mungkin ada apanya anak Nabi Daud. Tapi satu ketika Nabi Daud heran, rumah yang begitu dikunci, kok begitu dia masuk rumah, di dalamnya ada orang. Nabi Daud heran, kemudian dia katakan, siapa kamu? Kok rumah saya terkunci, kamu masuk? Apa dia katakan? Analladzi la ahabul mulku wa la yamtani'u minnil hujjah. Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada raja dan tidak ada orang yang bisa menghalangiku. Apa kata Nabi Daud? Wallahi, sesungguhnya engkau adalah malaikat maut. Saya siap untuk dicabut. Jadi maaf, nanti mana tahu pulang dari masjid, ibu buka rumah, ada yang duduk tengah rumah. Tanya pula dengan baik. Jangan-jangan itu suami ibu lah, masa bilang malaikat. Maka subhanallah, dia katakan datang ajalnya, selesai Pak. Maka dikatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari padanya, maka kematian itu akan menjumpai kalian. Mulaqikum. Mulaqi itu seorang laki-laki yang pelari keras. Berlari dia. Maka subhanallah, gak ada orang yang bisa menghalangi. Seorang yang sakit kemudian membeli obat dengan begitu mahal, dia tidak bisa menjamin obat yang mahal itu akan memperpanjang usianya. Subhanallah. Wajaat sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratil maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari daripadanya. Seluruh saraf kita menegang, anak di samping kita menangis, yang satu nelpon saudara yang lain, datanglah Pak, nampaknya bapak kita minta lama, pulanglah Pak. Subhanallah, seluruh cucu menangis. Oh opung, kami masih sayang sama opung. Opung tak cakap leh. Habis Pak. Maka dikatakan, dan dia katakan tak tahu kita. Maka ada ulama sekelas Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa jama'atil ummatu ala annal mauta laisa lahu sinnun ma'lumin. Sebab sesungguhnya manusia ini sudah sepakat bahwa kematian itu tidak ditentukan berapa usianya, wala zamanun ma'lumin, dan tidak ditentukan kapan waktunya, wala maradun ma'lumin, dan tidak ada sakit yang bisa menentukan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sampai ada ayat Al-Quran surah Al-Luqman itu mengatakan, wala tadri nafsum madza taksibul ghadan. Tidak ada seorang pun yang di antara kalian tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok Pak, pulang dari masjid ini, Allah, berapa banyak orang yang luar biasa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun di antara kalian yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan. Tapi maaf, apa yang dikatakan, satu hal, menjelang hari kiamat itu akan ada namanya tanda-tanda hari kiamat, banyaknya orang mati mendadak. Paginya tertawa, sorenya innalillah. Yang sakit istri, yang mati suami. Ya Allah. Datang Pak, maka dikatakan apa yang dikatakan oleh ulama dalam sebuah syairnya, faman lam yamut bisayfi mata bi ghairi. Siapa di antara kalian yang dia tidak mati dengan pedang ataupun dia tidak mati dalam peperangan, tapi dia akan mati dengan cara yang lain.
Ta'addat asbabul wal mauti wahid. Apapun terdapat banyak sebab yang akan mengantarkan kalian, kata mereka, kepada kematian. Subhanallah. Sering kita melihat orang-orang yang keluar rumah, di dalam pemikirannya tentang dunia, tidak lama setelah itu meninggal. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza janna al-lailu hal ta'isu ilal fajr. Berbekal takwalah kalian, karena sesungguhnya apabila kalian tidur malam nanti, belum tentu kalian bangun esok pagi. Subhanallah. Besoknya apa bangun? Ada orang yang bangun tidur tidak bisa digerakkan badannya. Jangan karena bapak masih muda. Subhanallah. Tengok artis-artis yang muda sekarang tuh. Subhanallah. Usia masih produktif, Allah kasihkan penyakit, terbaring di rumah sakit, sampai maaf habis uang untuk berobat. Maka apa yang kita persiapkan mumpung bapak-bapak sehat? Maka dikatakan wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang tidak ada sakitnya, tahu-tahu besok mati. Wa kam min sakimin asahinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sakit yang disangkakan mati, tapi masih hidup. Wa dengar di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah 3 kali telah berpulang Sianutu. Yang sakit sebelah rumah, yang mati sebelah rumah. Tidak ada malaikat maut yang salah, Bu. Tidak salah malaikat maut itu, Pak Ustaz, salah masuk rumah. Tidak ada yang salah. Maka dikatakan subhanallah, maka luar biasa, Pak. Maka kalau demikian, inilah apa mengingat, maka kita ingat mati sampai subhanallah. Sampai Nabi mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Aksiru lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingatkan kematian, dan orang yang paling banyak mempersiapkan kematian. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, fitrah manusia itu memang seperti itu. Takut dia akan mati, tapi mau tidak mau dia akan terjadi. Maka kalau begitu Pak Ustaz, apa yang harus kita ingat? Ada pesan Nabi, yatba'ul mayyitu salasa. Orang mati itu diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'u wahid. Yang akan bersamanya, yang akan kembali 2, yang akan kekal bersamanya. Anak dan harta pulang. Tidak ada kita mati bawa harta, Pak. Kalaupun ada kebetulan kain kafan, itu pemberian secara gratis dari SKM yang bayar 5.000 per bulan. Subhanallah. Bantal yang sempat dipinjamkan, begitu masuk ke liang lahat, bantalnya dibawa pulang. Yang kekal apa? Harta. Begitu sampai ke kuburan, dibukakan ambulannya. Apa kata pengurus masjid? Pak, anaknya kalau ada keluarga silakan turun, masukkan ayahanda kalian ke dalam yang lahat. Masuk. Apa kata kawan? Masukkan kakinya, bacalah bismillah wa ala millati Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam, sudah itu ditutup. Setelah ditutup, ditimbun dengan tanah. Begitu sudah ditimbun tanah, orang pun pulang. Tinggal kita sendirian. Dada, apa yang kita hadapi? Maka Pak, maaf, jangan silau dengan duniawi. Jangan kita menjadi futur atau kehilangan semangat untuk kita. Nah, apa intinya mengingat ke kematian? Bertaubat. Kalau sudah bertaubat akan melahirkan amal soleh, qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan hidup ini, Pak. Jangan terlalu banyak dunia. Boleh kita kejar, boleh. Apapun usaha silakan. Karena kita tidak ingin menjadi beban orang lain. Tetapi ingat, jangan pernah meninggalkan amal soleh kita. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu yang akan kita tinggal. Sementara yang mungkin kita tinggalkan itu yang menjadi teman kita nanti di akhirat. Berbanyak amal soleh. Sebanyak apapun harta kita, Bu, tidak akan bisa menyelamatkan kita kalau tidak ada ketaatan kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang mati meninggalkan rumah yang besar, tidak memberikan faedah. Ternyata kuburan itu cuma 1 meter kali 2 meter. Gak boleh nambah, Pak. Mentang-mentang Bapak sudahlah buat anggarannya 2. Tidak bisa. Orang lain punya kesempatan yang sama. Luar biasa. Maka maaf, jangan banyak dosa lagi, jangan banyak mengayal, jangan begini. Pak Ustaz, saya nak buat ini. Udahlah, Bu, kalau nak berbuat rumah, suruh urusan anak. Urusan kita hari ini mendekatkan diri kepada Allah. Saya enggak setuju juga, usia ada 70 tahun, nak mencalek juga lagi. Itu apa, Bu?
Ya Allah tuh, yang malaikat dan nunggu-nunggu itu bila lah bapak ni mati. Jangan dunia juga lagi. Sudahlah, orang-orang dulu kalau sudah usianya 40 tahun, itu yang dipikirkannya akhirat. Orang sekarang besok pagi mati, hari ini masih mikirkan dunia. Subhanallah. Yang kedua apa? Memutuskan dari sebab-sebab yang putus. Apa bentuknya? Kehilangan semangat. Maka Nabi mengatakan, iza kumta fis salatika fasalli salatun mutawaddi. Kalau kalian solat, maka anggaplah itulah solat yang terakhir, dan besok pagi kalian yang disolatkan. Kalau ibu berimpak hari ini, maka inilah berimpak yang terakhir. Besok sudah tak ada berinfak. Kalau hari ini kita baca Al-Quran, maka itulah bacaan Al-Quran yang terakhir. Yang berikutnya anak kita yang membaca Al-Quran untuk kita. Subhanallah. Maka jangan tunda-tunda. Sudahlah Pak Ustaz, besoklah saya sedekah. Siapa tak jamin kalau besok pagi masih hidup. Tinggal penyesalan. Takut, kalau sudah ingat mati itu takut bermaksiat kepada Allah. Hari ini luar biasa, subhanallah. Hidup manusia itu sedikit aneh sekarang. Akhir tahun suka jalan-jalan, hutang tak dibayar. Aneh juga orang sekarang. Subhanallah, untuk jalan saja, untuk tur, untuk keliling, jalan-jalan ke Sumatera Barat, tapi duitnya hutang. Ya Allah, ngapain menyenangkan diri? Ya Allah, apakah mungkin kita akan terbayar? Ada hari ini orang berjudi. Ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Subhanallah, berapa banyak hari ini orang-orang yang tidak memperdulikan orang tuanya. Orang tua mereka hidup dalam kesusahan, sementara anak hidup dalam kemewahan. Subhanallah. Pergi ke rumah anaknya, silau kita dengan lampu yang begitu bagus. Pergi pula ke rumah emaknya, ya Allah, bola lampunya dah putus 3 bulan, tak ada ganti. Subhanallah. Tak ingat dia. Padahal maaf, keberhasilan anak itu disebabkan oleh doanya orang tua. Kemudian kalau kita ingat mati, apa yang kita dapatkan? Menjadi orang yang zuhud. Apa zuhud itu Pak Ustaz? Orang yang tidak mabuk dengan harta. Subhanallah. Banyak apa harta itu? Ibu coba lihat rumah orang besar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau rumah besar listriknya kira-kira banyak tak Pak? Ya Allah, ini rumah saya tipe 36, tiap hari token tu bunyi. Tit. Terlambat aja isinya. Subhanallah, tit. Orang kalau rumahnya besar, pasti daya listriknya besar. Kamarnya besar, kamar mandinya pasti banyak, pasti sumurnya dalam. Ya Allah. Ibu pergilah ke daerah kepulauan itu, orang kalau mandinya menampung air hujan. Ibu kan gak pernah minum air hujan kan? Coba tengok orang-orang pulau itu, yang direbusnya, yang diminumnya air hujan. Kalau sempat 2 bulan tak hujan, dah bingung dia Pak. Orang Pekanbaru sempat 2 jam hujan, bingung juga dia. Cuma lain pula bingungnya. Orang pulau itu kalau tak hujan-hujan, bingung dia minumnya. Orang Pekanbaru bingung dia, mana yang sungai, mana yang jalan. Itu bedanya Pak. Subhanallah. Maka Allah luar biasa. Bukankah maaf, begitu usia bertambah, nikmat dikurangi. Begitu nikmat dikurangi, harusnya lebih banyak kita alokasikan untuk beribadah demi persiapan akhirat setelah kematian. Subhanallah. Dulu ketika usia masih di bawah 40 tahun Pak, tulang ayam, tulang rawan itu enak betul saya rasa. Sekarang ya Allah, jangankan tulang, daging pun dah enak lagi. Dah apa dah? Bukan ayam itu yang salah Pak. Memang nikmat itu yang sudah dicabut. Nengok ya Allah, dulu habis jalan-jalan berjamaah, datang silaturahim Idul Fitri, setiap rumah itu ada peyeknya. Yang punya gigi kelutak-keluto. Yang tak punya gigi sedih hati dia, ya Allah. Keinginan ada, tapi kekuatan, ya Allah, Pak, makanlah Pak. Pak Ustaz, dikasih pula sama kawan tuh dengan apa namanya, kelamai payakumbuh. Wak sangka kelamai itu yang digigit, rupa gigi palsu yang tanggal. Ya Allah,
Pak, ini tanggal gigi palsu. Untuk apa lagi kalau sudah begitu hidup itu? Untuk apa lagi juga mau berhutang? Untuk apa lagi juga menunggak ibadah? Lantas mau beribadah kalau pakai sepatu, pakai kursi roda, habis nikmat ibadah. Jangan baru nak beribadah ketika kita sudah pakai tongkat. Orang nak pulang, awak baru sampai. Subhanallah, orang nak pulang dari masjid, awak baru sampai. Kursi roda, lah Allah, dari situ bulan masuk, tak jadi sampai ke masjid. Subhanallah. Maka apa yang kita buat? Maka selalu dikatakan, i'lamu ala Daud syukran wa qalilun min ibadihi syakura. Apa katakan, beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, karena sedikit kata Allah di antara manusia itu yang pandai bersyukur. Mengapa Allah sebutkan Nabi Daud, Pak? Maaf, Nabi Daud itu adalah nabi yang terkaya setelah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kalau nabi termiskin, Nabi Isa dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi apa dikatakan? Qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara orang yang itu bersambah syukur. Kadang-kadang maaf, makin bertambah nikmatnya, makin jauh dari Allah. Dulu maaf gak punya mobil, rajin ke masjid. Sekarang semenjak punya mobil, tak datang. Padahal maaf, harusnya punya mobil, makin dekat masjid, hujan hari dia pakai mobil. Ya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang nengok, tapi begitulah manusia, Pak. Manusia itu kalau hartanya sudah banyak, style hidupnya berubah. Dulu waktu duit sedikit, motong rambut ke pangkas rambut. Kalau sudah berduit ke barbershop. Ilah ilah. Anak saya, nak mana minta duit Pak 50? Kemana potong rambut lah? Kok masa 50? Papa biasanya 15. Papa kan yang di pinggir-pinggir jalan yang pakai tangan itu, Pak. Ini barbershop. Yang dipotong apa? Ya sama rambut. Ya kalau yang dipotong sama rambut, ngapain ke tempat yang mahal gitu? Papa ini tidak style orangnya. La ilaha illallah. Datang anak bujang saya. Itu anak bujang saya yang saya maaf. Nah, apa Pak? Kalian kalau besok cari istri jangan terlampau buruk. Ngapa? Kalau terlampau buruk, madu kalian bawa jalan. Kalau terlampau cantik, mahal biaya perawatan. Jadi carilah calon istri yang sabun mukanya cukup dengan rinso cair, saya bilang. Kalau kurang busanya, tambah mama lemon. Dah selesai itu. Kalau tidak, biayanya mahal. Style hidup, Masya Allah. Saya tengok biaya hidup orang untuk style hidup hari ini mahal. Bahkan maaf, lebih mahal dari uang impak yang ia masukkan ke kantong impak. Mukanya nak di glowing. Dia beli apa namanya, saya tengok. Ini namanya Pak pera-pera. Bahasa awaknya Pak lidah buaya tuh, Pak. Di rumah saya banyak lidah buaya. Ini mana? Itu Pak. Ketika untuk dunia yang dia yakin hidup itu sebentar, betapa banyaknya dan mahalnya. Tapi untuk akhirat, Allah. Awal bulan anggaran untuk ke salon 200.000, anggaran impak masjid malam Sabtu 2.000. Beda tuh. 2.000. Itu ada juga duit yang tidak nampak gambarnya lagi, Bu. Saking jeleknya, duit itu yang dimasukkan kota impak. Maka dikatakan Nabi, lau kana li ibni adama wadiyani minal mal. Seandainya manusia itu diberikan 2 kula, 2 lembah dari harta, labatigo salisan, maka dia akan cari yang ketiga. Gak pernah manusia itu puas. Tidak ada, Pak. Siapa yang puas? Orang-orang yang tahu bahwa harta itu tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah, kecuali kalau harta itu dia pergunakan untuk berimpak. Maka dikatakan alhaakumut takasur hatta dzur. Kalian bermegah-megah, kalian terus menikmati dunia, hatta dzurtumul maqabir, sampai kalian masuk. Subhanallah. Maka ibu dikasih kelebihan harta luar biasa. Bukankah dulu kita sampaikan ketika Nabi keluar dari Isra dan Mi'raj, dia berkata kepada wanita, ya ayuhan nisa sodakna, hai para wanita bersedekahlah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya melihat penghuni neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Wabima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, karena wanita itu banyak melaknat dan tidak pernah berterima kasih atas pemberian suami. Maka ibu, agar ibu masuk surga, terimalah berapapun yang diberikan bapak. 10 juta sebulan, ikhlas saja lah bu. Ikhlas saja. Pokoknya ikhlas. Subhanallah. Tapi Pak Ustaz, sedikit itu kan sekarang setelah bapak tuh pensiun. Waktu mudanya dulu, subhanallah, apa saja emas dibelikannya ibu. Subhanallah, ditanyanya berapa emas, emas mana mau. Sekarang dah tua, tentu dah ada lagi penghasilan. Jangan disamakan yang dulu dengan sekarang. Nikmat Allah itu sudah diputuskan oleh Allah. Dan maaf, sebelum kita mati memang rezeki itu disempurnakan. Subhanallah. Kalau ada Pak Ustaz, dia disedekahkanlah. Banyak Pak. Para ulama kita Pak, kalau berbicara tentang amal itu ada dua. Ada disebut ibadah qasirah. Ibadah yang kita lakukan hanya kita yang merasakannya, tapi orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Ada yang kedua muta'addiyah, amal ibadah yang kita lakukan tapi orang lain merasakan. Maaf, ibu sedekah, ibu salat malam, ibu pergi umroh, ibu pergi haji. Yang rasa nikmat itu ibu, orang lain secara langsung tidak. Tapi maaf, kalau bapak bersedekah memberikan makan orang lain, ibu berpahala, orang lain kenyang. Maka subhanallah, kedua-dua amal itu bagus kita lakukan. Tapi kalau dikatakan mana di antara amal itu memberikan manfaat, amal yang kedua. Karena maaf, orang lain mendapatkan nikmat, ibu sendiri juga mendapatkan pahala. Maka maaf, kalau punya uang hari ini jangan disimpan rugi. Ada duit, ajak tetangga 2-3 orang, bu, nanti sudah pulang dari sholat isya, yuk kita makan bakso, saya traktir 2 orang. Kalau ibu kebetulan makan di restoran, ada orang kenal, bayarkan dia. Kadang-kadang maaf, satenya cuma 10.000. Kok berat betul sih untuk berinfak? Padahal maaf, 10.000 itu juga tidak akan mengurangi harta yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi jangan minta gratis tarawih. Ini ditandainya. Nah, subhanallah. Yang berikutnya, kalau kita ingat akan kematian, terhindar dari hasad. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah dari rizki. Ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lain. Seluruh fasilitasnya baik, seluruh nikmatnya sempurna. Bukan Allah tidak memberikan nikmat itu kepada kita, tapi Allah tahu mana yang terbaik. Subhanallah. Saya dengarkan orang gajinya Pak Ustadz di Chevron dulu 40 juta satu bulan. Saya bingung gimana cara menghabiskan. Gitu. Belum habis sudah datang lagi. Ya Allah. Tapi dia katakan, Pak Ustadz, istri saya dapat penyakit, susah tidur. Kasur mahal, furniture rumah mahal. Fasilitas kasurnya yang dibeli, kasur yang bisa menjadi terapi kalau tidur orangnya sehat. Tetangga yang sebelah, kasurnya lebih banyak besinya ketimbang apa itu. Dia keluar pula apanya itu dari pernya itu Pak. Begitu tidur awak sangka apa yang menggigit, rupanya pernya itu yang menonjol. Masih bisa dia tidur. Ya Allah. Rupanya maaf, nikmat tidur itu bukan ditentukan oleh kasurnya, bu. Ketika nikmat itu diberikan, ada orang lama saja Ustaz ceramah lalu itu Pak. Ulah kadang-kadang bu orang sholat mau sholat enggak, lupa dia. Luar biasa. Rupanya subhanallah, ada orang diberikan Allah fasilitas, mobilnya bagus, kendaraannya bagus. Kita dapat sederhana, alhamdulillah. Punya mobil bebek. Dia 4 tak, tapi berasap. Kan hebat tuh. Begitu jalan, orang lewat kita motong kita. Ngapa? Karena mobil Honda, asap Honda kita mengganggu dia. Akibat Honda kita, dia terpaksa jalannya lebih cepat. Cepat sampainya Pak. Subhanallah. Coba lihat, la ilaha illallah. Orang ibu begitu jalan, kalau tak ada hasad, senang dengan orang. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Menegur orang tuh luar biasa. Ditegur orang, cuma kadang-kadang ini orang negur awak, jangan minta sedekah. La ilaha illallah. Ini hatinya udah rusak sebenarnya. Asal datang aja orang ngetok pintu dibilangnya
minta sedekah, orang tuh ngantar undangan beralek. Tapi begitu nampak, oh jangan tutup, langsung tutup itu. Disangkanya orang bawa map, dibilangnya tak sedekah, orang itu mendata orang siapa yang berhak memilih pemilu pada tahun 2024. Oh, orang minta fotokopi KTP. Saya kemarin, Pak Ustadz tolong minta fotokopi KTP. Untuk apa? Saya mencalonkan diri jadi calon anggota DPD. Pak Ustadz setuju? Setuju. Saya WA, nih fotokopi KTP. Apa salahnya? Soal jadi tidak jadi kan tidak urusan kita. Kita hanya membantu bagaimana dia senang, Pak. Oh, nggak perlu. Saya udah berapa buat, kapan perlu seluruh orang minta saya kasih nanti. Tapi batal pula gara-gara itu. Subhanallah. Maka maaf, dah usah risau. Kalau kita ingat mati, kenikmatan apa yang kita kejar? Percuma begitu nikmat itu dapat, setelah itu kita mati. Kemudian apa? Tak ada dendam, Pak. Subhanallah, orang yang ingat kematian itu tak ada dendam. Kalau tak ada dendam, hidup menjadi tenang. Ya Allah, kalau kita ada dendam, pasti timbul curiga. Senyum orang sama dia salah, tak senyum pun salah juga. Senyum orang nampak cemee, padahal orang tersenyum cemee. Tidak senyum orang, sombong kali dia. Lah apa yang baik bagi dia? Ya Allah, memandang orang kalau sudah dengan kebencian, pasti dengan pandangan kebencian, tidak ada baiknya. Subhanallah, kurus orang tak bagus, gemuk tak bagus. Bapak nih betul-betul kaya, tapi istrinya kurus, pasti makan hati. Dari mana ibu tahu kalau dia makan hati? Subhanallah, gemuk orang lah Allah, bapak nih makan terus, enggak. Saya tengok, Pak, ada orang gemuk itu makan jarang, air saja diminum jadi daging, apa tak berkah? Kawan itu dah sampai kali tamu sehari tak bertambah-tambah badan. Karena masalahnya bukan makanan, tubuh hormon dia itu apapun yang dimakan barokah, jadi badannya besar. Yang satu tuh ya Allah sampai kali makan 4 kali tambu, tak ngaruh badannya. Makin banyak makanannya badannya makin kurus. Cacing ada tahu saja. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, inilah sebuah kematian, kita akan sampai. Maka subhanallah, sehebat apapun maaf hari ini pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita bawa cuma 3 lembar kain kafan. Dan itu dibuat oleh orang yang tidak pernah mengukur kain. Diambil kain kafan, diukur badannya, dipotong, sudah itu dikoyak, disusun 3, dikasih kapas, dikasih si tanggi, setelah mandi kita dimasukkan, dipalut, dikasih kapas, dibawa oleh orang ke depan rumah, dilepaskan. Seluruh orang berdiri, seluruh orang mengatakan kami maafkan Anda. Ada di antara mereka yang menangis, ada di antara mereka bersedih. Setelah itu diantarkan ke masjid, disolatkan oleh orang banyak. Setelah solat selesai, orang-orang mengatakan, apakah dia bagus? Bagus. Oleh kalau begitu mari kita antar ke kuburan. Dimasukkan dalam ambulan. Begitu keluar dari masjid, serine pun berbunyi. Tutet, tutet. Kalau ada utang gitu. Subhanallah, dia antarkan ke apa namanya? Uka ya. Ya, diantarkan ke Uka. Di sana sudah ditunggu oleh petugas kuburan. Pak, ini jenazahnya. Mundur ambulan. Kemudian maaf, ibu dimasukkan. Apa kata orang maaf? Ada anaknya, ada menantunya, silahkan masukkan. Begitu nak, masukkan kaki ayah dulu, baru kepalanya, baca doanya, dimasukkan. Setelah itu miringkan, diambil tanah orang, disengkal. Begitu dibukakan jenazah, talinya pun dibukakan, dimiringkan untuk menemui tanah. Tak lama setelah itu papan pun disusun. Tadinya kita orang terhormat, kita ditimbun dengan tanah. Sesayang-sayangnya orang, kalau dia anggota aparat maka ditembak dengan tembakan salto, tak. Selesai peluru berdentang, tanah pun mendentang ke bawah. Subhanallah. Ditimbun, ditinggikan sejengkal. Kemudian orang-orang berdoa. Setelah itu apa kata orang? Bu, bapak sudah aman di tempatnya. Mari kita ulang. Siapa kawan ibu di situ? Tidak ada lagi. Anak nengok kita, besok pagi dia datang. Pagi setelah saat subuh dia bawa air pergi ke sana.
Dia berdoa, ya Allah, lapangkan kuburan ayahanda. Besok hari kedua dia berangkat. Hari ketiga habis masa cutinya, mulai dia masuk kantor. Siapa yang menengok lagi? Tidak ada lagi. Setelah itu nanti sekali dia ditengoknya, maaf, menjelang Ramadan datang dia nengok, yuk kita ziarah kubur ayah. Ditengoknya, subhanallah, 1 tahun berikutnya dia kumpulkan adik-adik. Kita ada acara penting di rumah, datanglah kalian. Apa? Acara malam hari ini 2. 1, kita mendoakan ayah kita. Yang kedua, kita bagi warisan. Habis usaha Bapak. Apa kata perempuan? Bang, dulu emak pernah berpesan, kalau dia mati rumah ini jangan dijual. Katanya untuk kita, biar setiap tahun ada tempat kita kembali ke rumah tua. Kata laki-laki, engkau enak ngomong, engkau banyak duit, saya tidak. Saya tidak mau amanah itu dijalankan. Pokoknya rumah ini mesti dijual. Habis. Adik beradik mulai terjadi pertikaian. Yang diributkan harta siapa? Nah, itulah harta ibu. Subhanallah. Bersiaplah. Maka maaf kalau ibu ada uang, bapak ada uang, mari kita sama-sama berinfak agar nanti bekal yang terindah akan kita bawa setelah kehidupan ini. Karena pasti setelah kehidupan itu pasti akan ada yang namanya kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.